warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Maryamah dari Universitas Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di video kali ini saya akan menyelesaikan tugas dari Bapak Fikru Mafar terkait mata kuliah Manajemen Perpustakaan. Di video kali ini saya akan menjelaskan terkait buku yang saya koleksi, dan saya akan mereview singkat terkait buku-buku tersebut. Yuk kita kepoin buku-buku yang saya koleksi. Untuk yang pertama yaitu ada buku novel Sirkus Pohon dari karya Andrea Hirata. Buku novel ini bercerita tentang mimpi, cinta, dan perjuangan hidup dengan sentuhan khas Belitung. Tokohnya Hobri adalah pemuda sederhana yang bekerja di sebuah sirkus keliling yang bernama Sirkus Pohon. Dari sanalah kisah penuh keunikan dari sebuah kisah yang memiliki keunikan tentang persahabatan, persaingan cinta, hingga usaha membuktikan diri dari tengahnya keterbatasan. Yang membuat novel ini menarik adalah gaya ceritanya yang ringan, lucu, dan menyentuh. Andrea Hirata kembali menghadirkan cerita tentang orang-orang kecil dengan mimpi besar, dibalut bahasa yang indah dan penuh makna. Lanjut, kita akan mereview buku yang kedua, yaitu buku Moderasi Beragama. Buku Moderasi Beragama ini diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia yang membahas pentingnya sikap beragama yang seimbang, tidak ekstrim ke kanan maupun ke kiri. Isinya menjelaskan bahwa moderasi bukan berarti melemahkan keyakinan, tetapi bagaimana tetap teguh dalam prinsip agama, sambil menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat. Buku ini relevan untuk mahasiswa dan masyarakat umum karena mengajak kita beragama secara bijak dan mempunyai rasa yang penuh penghormatan terhadap keberagamaan dan sangat damai. Next, kita lanjut di buku yang ketiga, yaitu buku Sosiologi Pendidikan. Nah, buku ini karya dari Dr. Haji Binti Maunah, MPDI. Buku ini membahas hubungan antara pendidikan dan masyarakat, bagaimana sekolah tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga ruang untuk membentuk nilai dan budaya serta karakter. Di dalamnya dijelaskan tentang peran penting pendidikan dalam perubahan sosial dan interaksi guru dan siswa, serta stratifikasi sosial, hingga bagaimana lingkungan keluarga dan masyarakat memengaruhi proses belajar. Jadi singkatnya itu, buku ini cocok untuk mahasiswa pendidikan, membuka wawasan bahwa dunia sekolah tidak berdiri sendiri, melainkan sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial di sekitarnya. Kita lanjut untuk buku yang kelima. Nah, di sini saya mempunyai buku Intens Tes Skolastik dan Kognitif. Nah, buku ini adalah paduan lengkap untuk persiapan mengikuti seleksi SNMPTN ataupun mandiri dan lain-lainnya untuk bisa dapat bergabung atau melanjutkan di perguruan tinggi. Nah, buku ini fokus untuk mengulas materi
tentang tes potensi skolastik. Nah, yang meliputi kemampuan kognitif, penalaran matematika, serta literasi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, singkatnya buku ini hanya kumpulan soal-soal, tapi juga panduan strategis berpikir yang membantu kamu siap menghadapi tes skolastik dan kognitif dengan lebih terstruktur dan percaya diri. Nah, kita lanjut ke buku yang terakhir. Mohon maaf, ini bukan buku terakhir, tapi ini buku yang kelima. Nah, ada lagi satu, yaitu buku dari Teori Dasar Nahwu dan Saraf. Nah, yang kelima ini yaitu buku Tafsir Al-Azhar dari tokoh ulama yaitu Profesor Dr. Hamka. Nah, buku Tafsir Al-Azhar adalah karya tafsir Al-Quran yang monumental dari ulama besar Indonesia, yaitu Prof. Dr. Hamka, yang menyajikan penafsiran ayat-ayat suci serta yang sangat mendalam dan relatif dan kontekstual. Nah, buku ini tidak sekedar menerjemahkan makna, tetapi juga menghubungkannya dengan realitas sosial, sejarah, budaya, dan kehidupan sehari-hari. Nah, buku ini cocok dibaca siapapun yang ingin mendalami dan membaca makna Al-Quran secara intelektual dan spiritual, tanpa terjebak pada penafsiran yang kering. Nah, sebuah karya tafsir klasik, namun tetap relevan untuk kehidupan yang modern. Next, kita lanjut buku yang terakhir, yaitu buku Teori Dasar Nahwu Shorof. Ini untuk tingkat pemula. Nah, buku ini membahas dasar-dasar tata bahasa Arab. Nahwu itu tentang susunan kalimat, sedangkan shorof artinya tentang perubahan bentuk kata. Jadi, kalau diibaratkan, nahwu itu seperti aturan menyusun kalimatnya, dan saraf itu cara membentuk katanya. Buku ini membantu kita untuk memahami bahasa Arab dengan lebih terarah dan sistematis. Jadi belajarnya lebih jelas dan tidak membingungkan. Mungkin cukup sekian review buku atau review koleksi buku yang saya miliki. Baik, itu tadi review buku yang saya miliki. Semoga sedikit penjelasan tadi bisa memberikan gambaran tentang isi dan manfaat dari buku tersebut. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.